Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas PS1B Prodi Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Berbicara mengenai bank syariah, ia tidak hanya ada di Indonesia. Pada negara Islam terutamanya, atau negara yang mayoritas beragama Islam, bank syariah juga banyak didirikan. Nah, kami di sini akan membahas mengenai bank syariah yang ada di dunia. Negara yang akan kami ambil yaitu Maladewa dan juga Brunei Darussalam. Pada pembahasan kali ini dilakukan oleh kelompok kami yang beranggotakan Divariza Pratama, Ginanjar Ais Nur Sidik, Maslaha Arina, Tiara Kusuma, dan juga Salsabila. Dua bank yang akan kami angkat yaitu MIB atau Maldives Islamic Bank dan juga BIBD atau Bank Islam Brunei Darussalam. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu Maldives Islamic Bank. Didirikan pada 7 Maret 2011, merupakan bank Islam pertama di Maladewa yang merupakan hasil kerjasama dari ECD dan juga pemerintah Maladewa. Nah, bank ini memberikan alternatif pada masyarakat dan juga bisnis yang ingin memanfaatkan transaksi perbankan dengan tetap berpatuh pada syariah Islam. Kemudian pada Juli 2019 membuka IPO dengan menawarkan 31% saham bank ke pemegang saham publik. Ditutup pada 22 September 2019 dengan respon yang sangat baik daripada masyarakat. MIB mengejar strategi berinvestasi dan juga memanfaatkan infrastruktur digital untuk mendapatkan jangkauan yang lebih tinggi dan juga lebih luas ke seluruh penduduk Maladewa. Berbicara mengenai IPO, MIB memiliki struktur saham. 36% merupakan milik ICD atau Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, 28% merupakan milik pemerintah, 20,47% merupakan milik publik, 10,53% merupakan milik MPAO, dan juga 5% merupakan milik Amanah Takaful PLC di Maladewa. Selanjutnya, produk yang ditawarkan oleh MIB ini ada 3 kategori. Yang pertama deposits, yang terdiri dari personal, bisnis, dan juga investasi. Yang kedua yaitu financing. Ini terbagi untuk personal dan juga bisnis. Dan yang ketiga yaitu e-banking, meliputi mobile banking yaitu Faisa Mobile, internet banking yaitu Faisa Net, dan juga online payment gateway dan yaitu Faisa Pay. Produk deposit MIB yang pertama yaitu personal. Personal meliputi yang pertama saving account. Saving account konsep mudharabah dibagikan 2 kali setahun dengan rasio kesepakatan minimal setoran 1000 MVR atau 100 USD, 200 MVR atau 20 USD di cabang atau. Yang kedua yaitu current account. Rekening giro untuk penggunaan harian, salinan cetak atau internet banking untuk laporan rekening. Minimal setoran yaitu 2.500 MVR atau 250 USD. Yang ketiga yaitu kids account. Untuk anak di bawah 18 tahun dapat dibuka dan dioperasikan oleh orang tua atau wali sah. Minimal setoran 100 MVR atau 10 USD. Produk yang keempat yaitu General Investment Account. Konsepnya menggunakan akad mudharabah tenor 2 bulan hingga 2 tahun. Dapat reinvestasi manual atau otomatis, minimal setoran 5.000 MVR atau 500 USD. Produk yang kelima yaitu Kamiyabu Kids Account. Tabungan anak dengan keuntungan khusus minimal setoran 2.500 MVR atau 150 USD. Produk deposit bisnis diantaranya yang pertama saving account khusus bisnis dan korporasi minimal setoran 5.000 MVR atau 500 USD. General investment account konsep mudharabah dengan tenor 3 bulan hingga 2 tahun. Opsi reinvestasi manual atau otomatis, pembagian profit tiap setengah tahun. Akun bisnis memenuhi syarat membuka dan mengoperasikan akun investasi umum. Produk deposit investasi General Investment Account. Konsepnya menggunakan akad mudharabah tenor 3 bulan hingga 2 tahun, reinvestasi manual atau otomatis, minimal setoran 5.000 MVR atau 500 USD. Produk financing personal. Yang pertama, car financing. Konsep mudharabah, pembayarannya dengan potongan gaji langsung atau transfer. Jangka waktunya 6-60 bulan.
Yang kedua yaitu vessel financing, pembiayaan kapal dengan akad murabahah, tunai atau kredit. Urbun mulai dari 20%, masanya 5 tahun, tingkat pembiayaannya 12% paling rendah. Yang ketiga yaitu general asset financing, konsep mudharabah untuk aset umum, tunai atau kredit. Selanjutnya, produk financing personal yang keempat yaitu Ujala Diriulhun Consumer Goods Financing. Konsep yang dipakai yaitu murabahah, barang konsumsi, gaya hidup jika pekerja yang diterima bank atau pekerja sewa tanpa urbun hingga 400.000 MVR. Masa atau waktunya 18-48 bulan. Yang kelima yaitu ada housing financing. Konsep yang dipakai yaitu musyarakah yang berkurang, rasio investasinya fleksibel, dan dana pensiunnya tenor hingga 20 tahun. Selanjutnya ada produk financing bisnis. Yang pertama yaitu general asset financing. Konsep yang dipakai yaitu murabahah untuk aset umum, bisa dikredit, profit rate 10-12%. Masa maksimal 5 tahun, tenggang bisa dinego. Yang kedua yaitu ada vessel financing, pembiayaan kapal dengan murabahah. Yang ketiga ada trade financing. Konsep yang dipakai yaitu murabahah, membantu perolehan saham lokal dan internasional, tangguh dengan TT atau tanpa LC, tanpa urbun, dapat menempatkan uang sebagai deposit, pengurangan posisi pembiayaan. Selanjutnya yaitu yang keempat ada aset refinancing, sell atau leaseback financing atau SLBF. Konsep yang dipakai yaitu musyarakah berkorang, transfer pinjaman konvensional ke syariah untuk membuka ekuitas yang diinvestasikan dalam aset atau proyek dan menciptakan likuiditas di masa depan. Penyertaan modal bank maksimal 80% dari aset. Tenor maksimal yaitu 7 tahun dan 20 tahun. Dalam kurung barang tak bergerak. Yang kelima yaitu ada project financing. Konsep yang dipakai yaitu konsep istisna, rasio investasi fleksibel, pengembangan real estate untuk disewakan atau dijual. Profit rate komersialnya yaitu 10,5% sampai 12%. Tenor komersial maksimalnya yaitu 10 tahun dan 20 tahun. Pemilik yang ditempati. Selanjutnya ada produk e-banking atau mobile banking. Yang pertama yaitu ada Faisanet, yaitu layanan internet banking, layanan perbankan online tersedia untuk personal dan bisnis. Yang kedua ada Faisa Mobile untuk mengontrol akun, aplikasi all-in-one, modern, user-friendly, dan aman dengan ID dan password Faisanet. Selanjutnya yang ketiga ada Faisa Pay, pembayaran tagihan online cepat dan aman. Untuk bank yang kedua yaitu BIBD atau Bank Islam Brunei Darussalam. Bank Islam Brunei Darussalam ini merupakan lembaga keuangan syariah yang melayani semua segmen dalam perbankan. BIBD ini didirikan pada tahun 2005 melalui merger Bank Islam Brunei dan Bank Pembangunan Islam Brunei. Produk di BIBD ini yang pertama personal financing, yang kedua nakda financing, yang ketiga education financing, yang keempat ada consolidation financing scam, yang kelima ada Ar-Rahnu micro financing, yang keenam ada home financing, yang ketujuh ada home improvement financing. Untuk produk yang pertama yaitu personal financing. Di financing ini konsep yang digunakan itu konsep tawaruk yang mengacu pada pembelian komoditas dengan harga tangguh yang ditentukan melalui musawamah atau tawar-menawar atau murabahah dengan harga spot untuk uang tunai. Nah, karakteristik dari financing ini, bagi yang berpenghasilan bersih di atas 1.750 BND, maka total debt service ratio maksimal 60%. Apabila di bawah 1.750 BND akan dikenakan kebijakan bank. Untuk produk yang kedua itu nakda financing. Pembiayaan ini konsepnya tawaruk dan nakda biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Produk yang ketiga education financing. Konsep yang dipakai itu konsep tawaruk. Nah, karakteristik dari pembiayaan ini yaitu yang pertama untuk pendidikan luar negeri 20.000 BND, sedangkan untuk pendidikan lokal itu 50.000 BND. Kemudian yang kedua, jangka waktu pembayaran maksimal 10 tahun untuk pendidikan luar dan 7 tahun untuk pendidikan lokal.
Kemudian yang ketiga itu terdapat 2 paket pembiayaan, yaitu paket A tanpa masa tenggang dan B dengan masa tenggang. Selanjutnya ada Consolidation Financing Scheme. Dalam Consolidation Financing Scheme ini menggunakan konsep tawaruk. Karakteristiknya yang pertama adalah konsolidasi beberapa fasilitas menjadi satu pembayaran bulanan. Yang kedua, awal baru dalam pengelolaan komitmen keuangan yang baik. Selanjutnya ada Arahnu Microfinancing. Dalam Arahnu Microfinancing ini menggunakan konsep Arahnu. Mekanismenya, barang berharga dijaminkan sebagai jaminan untuk pembiayaan tunai. Konsep Arahnu ada 2. Yang pertama Al-Qardu Hasan atau perjanjian pembiayaan. Yang kedua Al-Waqiyah Yad Damana atau penitipan dengan jaminan. Karakteristiknya yang pertama pembayaran bulanan hingga 6 bulan untuk Az-Zahab dan 12 bulan untuk Al-Jauhar. Yang kedua tersedianya layanan gold cleaning dan zakat. Produk Arahnu Mikro ada 2 Az-Zahab, yaitu melayani nasabah yang belum menetapkan gajinya ke BIBD dan menggunakan emas sebagai anggunan. Yang kedua ada Al-Jauhar, yaitu melayani nasabah dengan memberikan gajinya ke BIBD dan menggunakan emas dan batu mulia sebagai jaminan. Selanjutnya ada Home Financing. Dalam Home Financing memiliki 3 konsep. Konsep yang pertama adalah musyarakah mutanakhisoh, yaitu pembelian properti bersama bank dan nasabah. Nasabah berkontribusi deposit, sedangkan bank kontribusinya adalah jumlah sisanya. Nasabah sepakat membeli bertahap selama jangka waktu pembiayaan. Yang kedua, konsep ijarah. Bank menyewakan saham pada nasabah. Nasabah membayar sewa ke bank selama jangka waktu pembiayaan. Kemudian yang terakhir ada Bay Bitaman Ajil. Penjualan barang ditangguhkan dengan harga termasuk margin sesuai kesepakatan. Dalam financing memiliki karakteristik bagi yang berpenghasilan bersih 1.750 BND ke atas, maka total debt service ratio atau TDSR maksimal 70%, tergantung kebijakan bank. Selanjutnya ada Home Improvement Financing. Dalam Home Improvement Financing ini menggunakan konsep tawaruk yang memiliki karakteristik yang pertama, Home Improvement Financing digunakan untuk renovasi rumah dan ekstensi rumah. Selanjutnya pembiayaan hingga 100% dan biaya renovasi. Yang terakhir berlaku untuk skema perumahan pemerintahan dan rumah pribadi. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Untuk informasi lebih lanjut dapat dicek di deskripsi grup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.